warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang review test. Pengertian review test adalah jenis tes dalam bahasa Inggris yang digunakan evaluasi tinjauan atau penilaian dari sebuah produk. Dalam hal ini, produk bisa mengacu pada dari publikasi berbentuk buku, film, musik. Selain itu, jika kamu juga bisa menuliskan ulasan dalam bentuk review teks untuk barang atau jasa, bisa kamu menuliskan ulasan tentang merek mobil, skincare, wedding organizer, dan masih banyak lagi. Nah, dalam review text biasanya penulis akan menjelaskan bagaimana kegunaan dan kelebihan dari produk yang mereka gunakan. Jadi, memang idealnya penulis harus merasakan atau menggunakan terlebih dahulu produk atau karya yang dipakai untuk bisa membuat teks review. Selanjutnya, apa saja struktur review text? Seperti biasa, ketika ingin membuat teks apapun itu pasti ada struktur yang bisa jadi acuan bagi penulis review text. Tersusun dari yang pertama ada introduction, always ada bagian awal, akan selalu ada pengenalan. Kalau dalam narrative text, bagian ini disebut juga dengan orientasi. Orientasi dalam teks review disebut dengan introduction. Dalam introduction atau orientasi, kamu wajib memperkenalkan suatu produk atau karya, mulai dari apa nama produknya, siapa yang membuatnya, sejarahnya, fungsi, dan kegunaannya, atau gambaran umum mengenai sesuatu yang akan direview. Jangan lupa untuk mengenalkan karya atau benda tersebut dengan jelas agar pembaca tidak misunderstanding ya. Terlebih dalam penulisan nama karya atau produk, jangan sampai ada salah penulisan atau typo guys. Yang kedua ada evaluation. Struktur yang selanjutnya adalah evaluation dalam bahasa Indonesia. Itu artinya adalah evaluasi. Pada bagian ini kamu bisa menggambarkan suatu produk atau karya dengan lebih detail. Di paragraf evaluation umumnya berisi tentang kelebihan, keunikan, kualitas, dan apa yang menurutmu mencolok dari sebuah karya atau produk. Yang ketiga ada interpretatif. Evaluation akan diikuti dengan interpretation. Sebagian orang menyebut begini dengan interpretatif recon atau paragraf yang berisi pandangan penulisan terhadap karya atau produk yang diulas. Nah, dalam interpretatif juga kamu bisa melakukan komparasi alias menunjukkan perbandingan dengan karya atau produk lain yang sejenis. Tujuan dari pembandingan tersebut adalah untuk memperkuat pandangan penulis terhadap suatu produk. Misal, Caca mengulas helm wawancara wajah merek A dan membandingkan dengan merek B. Kemudian Caca berpendapat bahwa serum merek A lebih worth to buy karena hasilnya dapat terlihat dalam waktu 1 bulan, sedangkan merek B tidak membuahkan hasil sama sekali. Yang keempat ada evaluative summation atau summary. Summary adalah kesimpulan. Jadi, setelah rampung menulis 3 struktur sebelumnya, pada bagian ini penulis dapat memberi kesimpulan sebagai akhir dari teks. Kesimpulan adalah opini terakhir dari penulis. Dalam hal ini, penulis bisa juga menambahkan titik kritik dan saran untuk owner, kreator, atau author. Selain itu, bagian ini berfungsi untuk memberikan pengesan pada audiens apakah suatu produk atau karya recommended untuk digunakan atau tidak. Selanjutnya, ada tujuan dari review teks. Dalam penulis sebuah teks pasti ada tujuan dan fungsi yang ingin dicapai guys. Ini dia tujuan dari review teks. Yang pertama ada memberikan informasi baru berupa gambaran produk, evaluasi, dan kritik untuk pembaca atau khalayak. Selanjutnya ada menjelaskan secara detail terkait kualitas, kelebihan, dan juga kekurangan yang ada pada suatu produk atau karya. Harapannya audiens yang membaca review teks bisa mendapat gambaran yang lebih rinci sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk membeli atau menikmati suatu produk atau karya. Yang ketiga, selain untuk halayak umum, jenis teks yang satu ini akan berpengaruh terhadap kreator, author, atau owner dari sebuah produk. Jika penulis memberikan review teks yang bagus, maka secara tidak langsung mereka telah mempromosikan suatu karya atau produk secara gratis. Yang keempat, secara tidak langsung, review text dapat kamu jadikan media untuk pemberian input pada produk atau publikasi yang dibuat oleh kreator, author, atau owner. Misalnya, jika ada penulis yang menuangkan kritik pada teks review, biasanya akan dilengkapi juga dengan saran. Hal ini tentu bisa menjadi bakal bagi pada kreator, author, dan owner agar mereka bisa menghasilkan sebuah produk atau karya yang lebih baik. Untuk selanjutnya yaitu contoh
America action drama film directed by Joseph Kosinski and written by Aaron Kruger, Eric Warren Zimmer, and Christopher Mr. Query, from a story by Peter Craig and Justin Mark. The sequel to Top Gun 109 and 86. The film stars Tom Cruise as Captain Pete Maverick, Michelle reprising his role from the original, alongside Miles Taylor, Jennifer Connelly, John Hamm, Glenn Powell, Louis Pullman, Ed Harris, and Val Kilmer. Top Gun Maverick released in the box office on May 26, 222. by Paramount Pictures. This film tells the story of the great novel Avatar of more than 30 years. Pete Michelle, who is assigned to lead his junior on a mission. Pete Wally has less than their week to mark all his junior have the skill. The most unique fact of this film is about Tom Cruise operating a real fighter jet at first. Who was skeptical about this project, but the production team used Tom Cruise army by sending him to the Naval Air Facility in El Centro to ride an F-14. until finally he was convinced to take this film. Reportedly, Top Gun Maverick manager to earn $1 trillion and become Tom Cruise's most successful film. I think they really describe it. This film not only emphasis to the skill set of pilot, but there are stories of family, love, friendship, competition, and friendship. The film deserves to be the best film in 222. If you are a person who likes action or adventure genre film, then this film will amaze you. Tom Cruise's expression in playing Victor just amazes the audience. You will have a great expression if you watch it.